Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi COVID-19. Namun, belum lama ini viral unggahan di media sosial terkait sejumlah orang bukan lansia yang menerima vaksinasi di rumahnya. Dalam unggahan di akun Instagram, Mutia Imro Atus Soleha, terlihat sejumlah orang yang disuntik vaksin COVID-19 di rumah. Ia juga memperlihatkan kartu tanda telah divaksinasi. Menanggapi hal ini, Sekjen Kementerian Kesehatan menegaskan dalam skema pemberian vaksin, Kementerian tidak memiliki skema pemberian vaksin di rumah atau layanan home care. Skema yang dimiliki Kementerian adalah melalui kementerian atau lembaga, fasilitas kesehatan, pemberian massal atau drive-thru. Pemberian vaksin di rumah juga tidak dianjurkan karena memiliki berbagai risiko. Kementerian Kesehatan menegaskan akan mendalami dan menindaklanjuti kegiatan vaksinasi yang dilakukan di rumah. Kategori pelayanan publik tentunya ya kita akan pantau terus ya, akan dimonitor terus karena memang vaksin ini kan didistribusikan secara bertahap. Tentunya kan sudah ada segmen-segmennya. Nah, kalau ada hal seperti itu tentunya kami mohon laporannya. Akan kita telusuri ya. Kan ada basisnya, ada basis institusi seperti ini ya, kementerian ada berbasis fasilitas pelayanan kesehatan bisa mendatangi rumah sakit, ada berbasis kepada seperti di Istora kemarin ya, ada yang berbasis mobile dengan Grab itu dengan drive-thru. Ya seperti itu. Berarti tidak cukup. Ada vaksinasi di rumah ya Pak ya? Ya itu tadi udah enggak ada yang mendatangi, enggak. Artinya lansia bisa hadir. Dalam surat keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, pelayanan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta milik masyarakat yang memenuhi persyaratan. Berikut sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh fasilitas layanan kesehatan. Ya, dalam skema pemberian vaksin, pelaksanaan vaksinasi seharusnya dilakukan di fasilitas layanan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu bagaimana bisa sejumlah orang menerima vaksinasi di rumahnya sendiri? Kami akan tanyakan hal ini melalui sambungan telepon kepada Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Dr. Alexander Ginting. Selamat sore, Dr. Alex. Apa tanggapan Anda terkait viralnya video bahwa ada masyarakat yang melakukan vaksinasi mandiri, ini benar-benar mandiri di rumahnya, padahal vaksinasi mandiri masih belum berjalan. Bagaimana Dr. Alex? Ya, definisi operasional mandirinya juga nggak benar ya, karena pelayanan vaksin itu nggak dikenal di home care, kecuali kalau memang ada tinjauan khusus. Tapi yang jelas bahwa kita mengapresiasi pemerintah sudah melaksanakan vaksinasi lebih 1 juta sejak tanggal 13 Februari yang lalu, di mana sasarannya adalah nakes. Tentu dalam hal ini nakes itu juga adalah mereka yang memang punya kompetensi dan profesi nakes, tapi juga mereka yang tidak punya profesi nakes tapi bekerja di rumah sakit ya mendapat vaksin juga. Jadi oleh karena itu memang pemerintah sudah mengatur siapa yang menjadi sasaran dan siapa yang menjadi penyelenggara. Ini sudah jelas sekali termnya atau segmentasinya ya Dr. Alex ya? Ya, jadi Kemenkes nomor HK0107 itu kan sudah jelas mengatur itu. Sasaran-sasarannya siapa dan kemudian penyelenggaranya siapa. Tidak disebut di situ penyelenggaranya rumah tangga atau rukun warga atau rukun tangga nggak ada. Jadi penyelenggaranya semua berbasis institusi. Jadi berbasis Fasiankes. Jadi bisa di lapangan misalnya, tapi ada yang mengorganize. Sebagaimana kita ketahui, waktu kita melaksanakan tahap kedua yang dilaksanakan beberapa minggu yang lalu, dimulai dengan di pasar, di mana itu adalah kelompok rentan, mereka di publik, itu diselenggarakan di pasar. Tapi ada penyelenggaranya. Dan mereka yang di pasar Tanah Abang contohnya, itu ada penyelenggaranya dan ada pengorganisasiannya, mulai dari pencatatan dan pelaporan, sehingga coveragenya semua bisa tercakup. Nah, Tapi persoalannya tidak di kenapa di rumah Tanah Abang? masing-masing ya Dr. Alex ya?
Tidak di rumah masing-masing ataupun tidak di gudangnya masing-masing. Oke. Tapi ada daerah yang memang diselenggarakan vaksinasi. Ya. Jadi ini Apakah sudah Satgas jelas, COVID-19 nasional apa yang juga kita- sudah meminta klarifikasi terkait video yang viral di media sosial itu? Ya, Satgas COVID nasional di samping ada bidang kesehatan, Satgas COVID nasional juga mempunyai bidang komunikasi publik, bidang perilaku, dan ini bekerja terus-menerus 24 jam untuk menanggapi dan menangkal berita-berita hoaks dan berita-berita yang memutarbalikkan apa yang sudah diselenggarakan pemerintah secara baik dan kemudian ditafsirkan untuk seolah-olah supaya masyarakat menjadi kisruh. Dan Satgas COVID-19 nasional melalui bidang komunikasi publiknya itu sudah menyampaikan tanggapan-tanggapan terhadap berita-berita yang tidak benar. Ya, ya. Dr. Alex, satu lagi terkait soal mekanisme pendaftaran ini, kami masih sering menerima laporan informasi yang beredar bahwa ada link-link khusus secara online. Ini berbeda-beda, ada yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan, saya sendiri juga pernah mencobanya tapi sekarang tidak bisa diakses. Ada kesimpang siuran di tengah masyarakat, bagaimana alur resmi agar bisa menerima vaksin, khususnya untuk term sekarang ini, segmen sekarang, yaitu lansia, Dr. Alex. Jadi begini, tahap pertama kan sudah kita lewatin, ya, nakes, dan kemudian memang ada yang sisa belum bisa dikerjakan, mungkin dia hamil, mungkin dia sakit atau dirawat rumah sakit. Nah kemudian di bulan Maret ini dia disuntik lagi, terus dikatakan, wah Anda nakes sudah melewati periode, padahal mereka karena ada alasan. Jadi artinya kita tidak seketat begitu dalam soal tahapan-tahapan, meskipun sekarang ada di dalam tahapan kedua, tapi kalau nakes yang tadi misalnya tidak bisa, ya tetap aja diberi kesempatan. Nah demikian juga untuk tahap kedua ini. Tahap kedua ini adalah kelompok prioritas mereka yang rentan, mereka yang banyak berhubungan dengan publik, seperti lansia 60 tahun ke atas, pedagang pasar, pendidik, guru, tokoh agama, wakil rakyat, petugas pariwisata, hotel, pelayanan publik, misalnya busway, damkar, dan kemudian pekerja-pekerja transport lainnya, misalnya taksi online dan sebagainya. Dan ini tentu bisa diselenggarakan misalnya kalau dia adalah di kelompok di transportasi. Organisasi transportasinya itu bisa menghimpun dan kemudian mencatatkan nama, KTP, dan kemudian mengorganisasikan bagaimana pelayanannya. Ya. Jadi memang ada inisiatif di organisasi profesinya ataupun organisasi pelayanannya sehingga memang ini akan menjadi salah satu sasaran. Bagi pemerintah sebenarnya targetnya adalah cakupannya bisa cepat tercapai. Karena tujuan kita itu adalah supaya tercapai herd immunity. Bahkan vaksin gotong royong, vaksin mandiri juga dibuka supaya pencapaian ini bisa lebih cepat. Tapi vaksin mandiri bukan diartikan dia dapat vaksin dari mana-mana kemudian dia suntik di rumah, bukan itu artinya. Atau dia beli di mana-mana secara ilegal. Tapi vaksin mandiri adalah lebih dari skema pembiayaan. Sehingga tidak semua disediakan oleh pemerintah. Baik, jadi kalau ada informasi-informasi yang beredar terkait layanan vaksinasi di rumah atau home care atau mungkin kelompok yang belum masuk untuk termin atau segmentasi saat ini yaitu pelayan publik atau juga lansia itu tidak benar ya. Dan ini juga akan ditelusuri juga oleh tim Satgas Nasional bekerjasama tentunya oleh pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan. Dr. Alex, untuk bisa mencegah terjadinya atau mungkin ada oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan ini, Dr. Alex. Ya artinya kita harus mendidik, mengedukasi seluruh masyarakat agar bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Tentunya edukasi-edukasi ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai pelayan publik untuk bisa memberikan informasi. Termasuk misalnya ada vaksin online yang bisa dibeli dengan harga murah. Itu juga sebenarnya tidak mungkin karena vaksin itu suatu barang yang canggih, sangat sensitif, dan rusak oleh karena perubahan temperatur. Demikian juga ada isu-isu yang menyatakan vaksin bisa memberikan kelumpuhan, bisa memberikan sakit, dan sebagainya. Itu juga sebenarnya tidak benar. Jadi oleh karena itu memang Satgas COVID-19 Nasional melalui bidang komunikasi publiknya itu sudah selalu melakukan
klarifikasi dan menyampaikan bahwa berita tersebut tidak benar dan atau hoax. Baik, terima kasih Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Brigjen TNI Purnaweran Dr. Alexander Ginting atas waktunya di Metro hari ini.